siapa? Marah sama bapaknya? Enggak pulang ada. Iya, iya. Bocah MTS ini menangis saat kendaraannya dicegat polisi. Bukannya turun dari motor, bocah yang sudah pasti tak punya surat izin mengemudi karena masih di bawah umur ini malah meronta meminta keringanan ke polisi yang bertugas. Alasannya ini cukup sekali dan terakhir. Kita pulang. Kamu ke kosnya? Mau di sana. Mana di sana? Iya. Ya nanti om anterin. Enggak mau, takut, saya takut. Sama siapa? Takut, mau. Iya, iya, iya. Udah. Iya, iya, sekali. Turun. Enggak mau, Ina. Kejadian ini kabarnya sudah berlangsung lama, tepatnya di kota Mataram, Lombok. Namun video ini kembali viral karena ekspresi bocah yang cukup menggelitik. Mari kalau motornya. Takut. Jadi ini pelajaran buat para orang tua ya, jadi jangan bermudah-mudahan untuk memberikan kemewahan kepada anak-anaknya, apalagi yang di bawah umur, terutama masalah kendaraan, transportasi, ya patuh dihukum aja. Di bawah 17 tahun belum punya SIM jangan dikasih sepeda motor atau mobil gitu ya, karena tidak hanya berbahaya untuk orang lain tapi berbahaya juga untuk anak itu sendiri. Saat bocah menangis meminta belas kasih keringanan polisi viral di Malang, tepatnya di Masjid At-Taubah, Simpang Barito. Aksi komplotan maling sukses menggasak dompet milik jamaah perempuan yang tengah khusyuk menjalani sholat subuh pada Senin 11 Maret 2024 lalu. Aksi itu bahkan terekam kamera CCTV masjid. Pencuri yang seperti itu tega-teganya mencuri barang milik orang yang sedang beribadah, itu sebenarnya merupakan suatu kezoliman yang luar biasa. Pelaku yang mengenakan hoodie putih diduga melakukan modus pura-pura sholat sambil memantau situasi. Namun ketika sholat subuh berjalan dan pada sujud rokaat 2 itulah pelaku melancarkan aksinya dengan mengambil dompet jamaah, setelah itu kabur. Jamaah baru tersadar ketika sholat usai. Rupanya dompet berisi uang dan kacamata baca itu raib di gondol pencuri. Bawa barang yang sewajarnya aja di masjid, jadi kalau dicuri dihilang kita nggak terlalu ngenes banget gitu kan. Itu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu, ya kita harus lebih waspada. Kalau pada saat sholat ya alangkah baiknya tas itu kita taruh di depan sajadah ya, agar kita bisa memantau. Kalau misalnya ada pencuri atau apa, kita bisa langsung bertindak gitu. Jangan ditaruh di belakang karena itu bisa membuat kita lalai memperhatikan barang milik kita. Sementara tindakan kriminalitas makin marak saat bulan Ramadan di sebuah perumahan elit kawasan Pantai Indah Kapuk, Barat Jakarta, sebuah rumah mewah mendadak heboh karena digeledah pihak Kejaksaan Agung. Video penggeledahan itu bahkan viral karena terkait dugaan korupsi pembelian timah milik perusahaan Antam. Yang cukup mengejutkan, rumah yang digeledah adalah milik Crazy Rich Pig, yakni Helena Lim. Brankas lantai 3, kamar Erik. Pegang. Itu apa yang tadi? Oke. Kasih dulu lagi. Ya, boleh. Saat penggeledahan dilakukan, kabarnya Helena Lim yang dikenal dekat dengan sejumlah selebriti tanah air ini tak sedang berada di rumah. Hanya ada kerabat yang menemani proses penggeledahan. Dengan yang rumah itu 2 tuh anak saya. Ini anak Bu Ellen tuh dari Sania, sama Sarlin. Ini anak saya. Ini anak saya, Tiffany jadi. Tadi kami menggeledah di seluruh ruangan. Ada yang di kantornya direkturnya, tapi orangnya yang sudah nggak ada. Ada yang di tempat kasir, terus kemudian ada yang di lantai 3. Dari hasil penggeledahan, pihak Kejaksaan Agung RI berhasil menyita beberapa aset milik Helena, di antaranya 65 keping emas logam mulia seberat 1062 gram, kemudian uang tunai sebesar 75,4 miliar rupiah dan 1.547 dolar Amerika serta 411.400 dolar Singapura.
Uang-uang pecahan rupiah dan dolar itu ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Dari kegiatan penggeledahan itu kita memperoleh beberapa alat bukti yang akan kita sita. Yang tentunya itu kami juga terkait dengan tindak pidana perkara yang sedang kita tangani. Amat mengejutkan jika Helena terjerat kasus korupsi izin tambang timah dan penjualannya. Pasalnya, rumah yang digeledah bak istana itulah pernah dengan bangga disebut Helena sebagai pencapaian jerih payahnya. Kala itu kepada Boy William, wanita tajir ini menunjukkan setiap detil kemewahan rumahnya. Bener, duit nggak penting. Penting gila lo. Gak ada duit gue gimana bisa beli makanan. Tapi duit bukan segala-galanya Boy. Ci, lihat atas yuk, boleh nggak? Boy, welcome to my bedroom. This is like a president suite. Welcome to my room. Oh my god, ini ada living roomnya juga di tengah-tengah kamar. Bisa nonton Boy. Oh. Private. Ini kamarnya. Yes. Oh wow. Tempat tidur gue. Do you like? I love it. You love it? I love it. Oh. Okay. Okay, let's go. Rumah gue mandi. So nice. Iya. Gue dari kecil tuh rumah gue cuman kecil-kecil Boy. Lu tahu nggak? Gue tuh dulu kecilnya susah. Masa? Beneran, gue bukan dari keluarga kaya, tahu. Punya rumah gini Boy. Aku juga harus work hard. So I make my dream come true. Publik pun terperangah dengan setiap sudut kemewahan yang ditunjukkan saat Boy dan Helena melakoni sesi home tour. Hey, this is your wardrobe. It's like a shop. Tapi gila, ini your wardrobe is so big, man. Dan aku juga kalau di sosial media orang pada liatin aku, wah sering kesana kemari. Itu aku perginya juga sama anak-anak Boy. Tapi tak disangka rupanya di balik kehidupan glamor, rumah dan mobil mewah, tur perjalanan dunia yang kerap dipajangnya, ada nokta hitam nafkah yang diduga diraup dari yang haram alias korupsi. Kamu selalu nggak tahu, orang kan spekulasinya macam-macam. Aku bilang enggak, dia kerja kok. Tapi kalau ditanya kerja aku, iya apa ya kerjanya ya? Aku juga nggak tahu. Kerja gue. Ya apa yang bisa bikin seorang kamu yang kamu bilang kamu hidup dari susah bisa sukses tuh apa? Ini waktu itu aku kan marketing di satu bank, Ya. di satu bank. Ya. Karena aku tawarin deposito, Ya. kredit. Jadi ada customer aku tuh masuk deposito 100.000 US. Gila, pada zaman itu. Pada zaman itu. Terus kata dia, jual aja deh. Nah waktu itu kan rate-nya bank itu lagi gila-gila. Jualin dong. Dari situ awal suksesnya. Dari situlah kamu. Dari situ. Cuman kadang banyak orang begini sis. Kadang punya kesempatannya. Cuma nggak pandai makainya. Broker lah istilahnya kamu Broker. tuh. Jadi aku tuh beranikan diri kayak customer aku teleponin. Terus kalau kamu kepengen jual atau kepengen beli tanah atau rumah atau apa cari aku ya. Terus kalau mau jual dolar, beli dolar cari aku ya. Gigih dia nih ya. Ya intinya tuh sebenarnya kesempatan tuh ada, mau dipakai enggak. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.